Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. 3 hari kemudian. Pagi hari. Di ruangan yang gelap, Suyi, yang sedang duduk bersila, membuka matanya. Kilau gelap dan acuh tak acuh melintas di kedalaman pupil. Dia duduk diam sejenak, mengusap pipinya tiba-tiba, dan tersenyum dalam diam. Kemudian, dia berdiri dan mengambil ujung jarinya. Sebuah layar cahaya muncul, dan sosok Suyi terpantul dengan jelas. Melihat dirinya di tirai tipis, Suyi terdiam untuk waktu yang lama, lalu menghancurkan tirai tipis itu. Cerah dan hujan. Ekspresi Suyi berkedip. Dia berbisik pada dirinya sendiri, ingatan, pengalaman, emosi, dan karma hidupmu adalah milikku, dan aku akan menggunakannya di masa depan. Mulai hari ini, pertempuran suasana hati dimulai. Di mata orang lain, kamu bukanlah kamu, aku bukan aku. Tapi mulai sekarang, aku akan menjadi kamu dan aku. Apakah ini untuk Wang Ye? Atau, apakah itu untuk Suyi? Di dalam ruangan, tungku penambal langit tampaknya merasakan, dan bergetar pelan. Suyi menoleh untuk melihat, berjalan ke depan, dan mengambil tungku perbaikan surga di tangannya. Matanya dalam dan penuh perhatian, jadi, itu hartamu. Aku tidak menyangka kamu juga lolos dari malapetaka di dunia abadi ke dunia manusia. Tian-Tian Furnace bergetar semakin hebat. Suyi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tetaplah aku, hanya saja ku baru saja membangunkan kenangan dan pengalaman hidupku sebelumnya. Tungku Tian-Tian sedikit tenang. Suyi melihat ada banyak pil obat yang menumpuk di kompor, semuanya mempesona, bercahaya, dan abadi. Selain itu, ada banyak esensi peri yang disempurnakan. Suyi mengeluarkan ramuan, memasukkannya ke dalam mulutnya, merasakan kekuatan obat yang panas dan bergelombang menyebar di tubuhnya, dan akhirnya bergabung menjadi bayi dewa berbentuk pedang, menunjukkan senyum puas. Segera, dia mengerutkan kening, dan tiba-tiba mengeluarkan erangan tertahan, mata yang awalnya acuh tak acuh dan dalam terus berkedip, seolah berjuang keras. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi jernih dan tenang. Kalau begitu lihat siapa yang menggantikan siapa. Guru, apakah Anda mengalami masalah? Di halaman, King Tang mau tidak mau bertanya. Suyi berbaring malas di kursi rotan seperti sebelumnya, tetapi King Tang merasa ada yang salah dengan guru dibandingkan sebelumnya. Masalah? Suyi terkejut. King Tang berkata, ya, muridnya selalu merasa bahwa guru sedikit gelisah akhir-akhir ini, dan ketika murid itu menghadap Anda, ada sesuatu yang salah. Begitu kata-kata ini keluar, Biksu Kongzhao di satu sisi juga mengangguk, ya, saya juga merasakannya. Tidak jauh, King Shi Sword Immortal dan Jie Kong Sword Mong tidak mengatakan tidak, tetapi mereka jelas berpikir begitu, dan keduanya memandang mereka. 3 hari yang lalu, setelah Suyi keluar dari retret, tampaknya tidak ada perubahan dari sebelumnya, tetapi semua orang samar-samar merasa bahwa Suyi telah berubah, tetapi mereka tidak dapat mengatakan di mana perubahan itu terjadi. Suyi terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan lembut, semua orang bisa berubah. Semakin tinggi level kultivasinya, moodnya secara alami akan berbeda. Mewarisi pengalaman dan ingatan generasi ke-6, sehingga penglihatan dan kognisinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Rasanya seperti satu malam, dari dunia manusia ke puncak negeri dongeng, melihat pegunungan dan kecil. Yang disebut perubahan ada di sini. Adapun pengaruh mood, itu juga ada. Namun, perjuangan pikiran semacam ini tidak terlihat oleh orang luar. Semakin tinggi kultivasi kentut, semakin baik mood. Di kejauhan, anjing itu mendengus dingin, dan sepasang mata menatap dingin ke Suyi. Saya curiga Anda memiliki masalah dalam kultivasi Anda. Jika Anda tidak memperbaikinya tepat waktu, kemungkinan besar Anda akan mendapat masalah. Suyi tanpa sadar berkata, kamu tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Anjing itu melotot, baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia menyentuh mata Suyi, dia merasa berdebar-debar. Ini seperti semua rahasia di dalam dan di luar tubuhku telah dilihat secara menyeluruh oleh pihak lain, dan seluruh tubuhku terasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Tapi ketika saya indra lagi,
saya tidak menemukan apa-apa, bahkan rasa jantung berdebar pun hilang. Ini membuat anjing itu bingung dan kaget. Pasti itu bukan ilusi barusan. Hanya dengan satu pandangan, Sui tampaknya memiliki wawasan yang jelas tentang detailnya sendiri, dan bahkan memberinya rasa bahaya untuk menekan jantungnya yang berdebar-debar. Pasti ada yang berubah pada anak ini. Mata anjing itu cerah dan redup. Apapun yang berubah, aku adalah aku. Aku dulu adalah tuanmu, dan secara alami akan menjadi tuanmu di masa depan. Itu tidak bisa diubah. Sui menatap King Tang dan berkata dengan hangat. King Tang mengangguk. Dia tiba-tiba teringat bahwa Guru Guanzu bereinkarnasi sebagai Su Xuanjun, dan kemudian bereinkarnasi sebagai Sui hari ini. Tapi bagaimanapun itu berubah, perhatian tuannya padanya tidak pernah berubah. Pada hari itu, Hong Yun yang asli membawa Meng Changyun dan Hades untuk berkunjung. Setelah beberapa hari, ayah dan anak Hades dan Wei San dipertemukan kembali, dan mereka secara alami sangat bahagia. Meng Changyun juga sangat senang melihat Sui. Sui memperhatikan bahwa, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, Meng Changyun telah melangkah ke tingkat kesempurnaan agung dari satu alam, dan dia hanya selangkah lagi untuk membuktikan alam Tao. Dan Pluto sudah berada di alam kesempurnaan agung dengan umur yang sama. Tidak diragukan lagi, tinggal di sisi Master Hong Yun selama periode kultivasi ini telah banyak menguntungkan keduanya. Tuan, saya curiga Sui telah membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, dan kemungkinan besar dia telah menjadi Raja Abadi pertama dari Orang Gila Pedang, Pengadilan Abadi Pusat. Tugou diam-diam mengirimkan suara ke orang asli Hong Yun. Sen Hong Yun tercengang, tetapi sedikit mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa. Dan ketika dia melihat orang asli Hong Yun, Sui sama seperti sebelumnya, tapi saya telah menebak secara kasar identitas wanita misterius ini. Sudah siap? Hong Yun bertanya. Kamu bisa pergi sekarang. Sui bangkit dari kursi rotan. Pada hari itu, Hong Yun dan Sui pergi ke area terlarang Xingxuan bersama-sama. Anjing bumi Sing ditinggalkan untuk menjaga kuil Jiekong. 2 hari kemudian, di kedalaman kekacauan, guntur melonjak, busur listrik berkedip, dan gemuruh terdengar, menyebabkan bintang-bintang di langit berbintang di dekatnya bergetar. Aura mengerikan dari bencana dan kehancuran menyelimuti setiap inci langit berbintang ini. Ini adalah area terlarang di Xingxuan. Salah satu dari 7 area terlarang di langit berbintang. Lebih dari 20 tahun yang lalu, tempat ini mengalami perubahan drastis, dan semua orang yang memasukinya menghilang. Pada akhir hukum, daerah terlarang Xingxuan dianggap sebagai satu-satunya cara hidup oleh semua makhluk abadi di dunia, menarik banyak makhluk abadi yang tidak tahu cara berlindung, mencoba menemukan cara hidup itu. Pada akhirnya, sebagian besar makhluk abadi mati karena kebencian. Menurut penjahit, pedagang barang antik itu dikejar hingga ke kedalaman area terlarang Xingxuan, memasuki kuil bobrok yang misterius, dan tidak pernah kembali. Hidup dan mati tidak tahu. Pelangi ilahi meledak di langit, dan bayang-bayang melintas, memperlihatkan sosok Sui dan Hong Yun. Sekitar saat yang bersamaan, terdengar tawa heroik. Awan merah peri, kamu akhirnya datang. Disertai oleh suara, 4 sosok bergerak di kejauhan. Seorang pria berjubah Konfusianisme mengenakan syal dan memegang gulungan di tangannya. Seorang lelaki tua dengan jubah tua dengan pedang di punggungnya. Seorang wanita berjubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata emas pucat. Dan seorang biksu berjubah, memegang rosario, dan berwajah seperti pemuda tampan. Setiap orang yang berdiri sesuka hati, ada kekuatan tak terlihat yang menghadap ke langit. Pria berjubah Konfusianisme lah yang menyambut Hong Yun yang asli. Dia memegang gulungan itu di tangannya, dan sikapnya ramah. Sen Hong Yun sedikit mengangguk, dan menyapa. Kemudian, dia berkata kepada Sui, keempat dari mereka semua adalah makhluk abadi sejati yang berada pada tingkat kesempurnaan di alam maya selama masa hidup mereka. Mereka diserang oleh aturan langit dan bumi. Dan harus menekan kultivasi mereka sendiri dengan harta rahasia. Sui mengangguk. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah mendengarkan Tuan Hong Yun berbicara tentang 4 abadi yang akan pergi ke daerah terlarang Xingxuan bersama mereka kali ini.
Tidak diragukan lagi 4 di depan saya. Ini dibandingkan dengan sesama Taois Su. Seperti yang diharapkan, dia masih muda, menjanjikan, dan gayanya tak tertandingi. Pria berjubah Konfusianisme menyapa sambil tersenyum dan memperkenalkan dirinya, nama saya Yun Huaking, dan sekarang saya hanyalah makhluk malang yang direduksi menjadi jiwa yang mati. Su Yi bersenandung ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Adapun 3 makhluk abadi imajiner lainnya, mereka langsung diabaikan oleh Su Yi, tanpa niat untuk saling mengenal. Sikap seperti itu agak dingin dan arogan, yang membuat pria berjubah Konghucu itu kaget, alisnya berkerut tak terlihat. Segera, dia melihat 3 lainnya. Pria tua berjubah binatang dengan pedang menyeringai, seolah mengejek pria berjubah Konfusianisme dan mengolok-olok dirinya sendiri. Wanita berjubah hitam itu melirik Su Yi sekali lagi, dan tidak ada gejolak emosi di mata emas pucatnya. Biksu, yang mengenakan jubah biksu dan tampak seperti pemuda tampan, menunjukkan senyum dan berkata, rekan Daoisu bukan orang biasa, jadi dia tidak dapat diperlakukan sebagai orang biasa. Berbicara, dia melangkah maju, menyatukan kedua tangannya, dan berkata kepada Su Yiji, nama biksu malang itu adalah, Zayin, saya telah melihat rekan Taoisu. Su Yi melirik biksu tua yang tampak seperti remaja, tetapi sebenarnya adalah biksu tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan tiba-tiba berkata, apakah Anda biksu penjaga, Kuil Fanyun, di Xianzhou, Beihe? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, tetapi ketika mereka berpikir bahwa Su Yi datang dengan orang asli Hong Yun, mereka dengan cepat mengerti. Tidak diragukan lagi, mereka percaya bahwa orang asli Hong Yun telah berbicara dengan Su Yi tentang asal-usul mereka. Hanya mata jernih dari orang asli Hong Yun yang menyipit, memperlihatkan warna yang aneh. Dia tidak pernah menyebutkan asal-usul orang-orang tua ini kepada Su Yi. Biksu yang menyebut dirinya Zayin tersenyum dan mengangguk. Dulu, ketika Wang Ye menjaga pas hari ke-6, ada saudara lelaki yang baik yang bertempur dalam pertempuran berdarah dan mati bersama. Itu adalah Kuil Fanyun, kekuatan Buddha dari Beihe Xianzhou. Ini sudah lama sekali. Saat orang yang mengenali menyembunyikan asalnya, suasana hati Su Yi dipenuhi dengan kesedihan dan kemurungan yang tak terkendali. Itu adalah perubahan suasana hati Wang Ye. Su Yi terdiam sejenak, dan berkata dengan nada datar, jika Anda menghadapi bahaya dalam operasi ini, saya akan membuat Anda tetap aman dan sehat. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tercengang. Semua orang terkejut dan hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Orang asli Hong Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut untuk beberapa saat, memikirkan apa yang dikatakan Tu Gousing ketika dia berada di kuil Jiekong, sambil berpikir. Suasana juga menjadi kusam dan halus. Junior, tetapi ingin menjaga perinyata virtual tetap aman dan sehat. Siapapun yang mendengar ini akan merasa sangat konyol. Pria berjubah Konfusianisme yang menyebut dirinya Yun Huaking tertawa dan berkata dengan bercanda, mengapa sesama Taoisu hanya ingin melindungi para biarawan, apakah ini sedikit menyukai satu sama lain? Su Yi mengabaikannya. Biksu Zeyin tersenyum dan berkata biksu yang malang akan berterima kasih kepada teman-teman Tao terlebih dahulu. Su Yi berkata kepada Tuan Hong Yun, waktu sangat berharga, karena semua orang sudah siap, ayo pergi. Dari awal hingga akhir, dia mengabaikan Yun Huaking. Su Yi mengabaikannya 2 kali berturut-turut, yang membuat wajah Yun Huaking sedikit suram, dan wajahnya sedikit suram. Tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Orang asli Hong Yun bahkan lebih langsung. Dia mengangkat tangannya dan mengorbankan sekeranjang bunga, melepaskan cahaya peri merah terang, yang menyelimuti dia dan Su Yi, dan tersapu dari pembatasan Xingxuan yang kacau. Daerah di kejauhan. Yang lain mengikuti. Lao Yun, rekan Taoisu itu sepertinya tidak suka bertemu denganmu. Yun Huaking berkata dengan suara tanpa ekspresi, mengapa dia tidak menunggu untuk bertemu denganmu dan sesama Taois Yuning? Yuning adalah wanita yang diselimuti jubah hitam. Belum lagi fakta bahwa awan merah peri adalah pendukungnya, tidak peduli seberapa sombongnya dia, siapa yang bisa mengatakan apa-apa. Yun Huaking mengerutkan kening dan berkata, Penatua Bao, apa yang kamu bicarakan denganku?
Pria tua berjubah binatang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang lain, saya hanya ingin mengingatkan sesama Taois bahwa kita membutuhkan Pri Hongyun untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan, dan bahkan lebih banyak bantuan dari sesama Taois Su. Jangan salah. Apa pendapatmu tentang sesama Taois Su? Yun Huaking mendengus dingin, dan berkata, apakah menurutmu aku akan bertemu junior seperti dia? Pria tua berkulit binatang itu tersenyum, saya harap begitu. Ketika keduanya berbicara melalui transmisi suara, sekelompok orang telah memasuki area terlarang Xingxuan. Kekacauan bergejolak dan guntur menggelegar. Dunia yang gelap dan sunyi muncul di bidang penglihatan semua orang. Singkir, tandus, dan tak bernyawa. Master awan merah di depan memindahkan keranjang bunga tua. Ledakan. Dalam suara tabrakan yang memekakkan telinga, kilat berwarna darah terhalang, dan berubah menjadi guntur yang pecah. Tapi orang asli Hongyun sedikit terguncang. Napas kiamat. Yun Huaking terkejut, dengan ketakutan yang mendalam di matanya, bagaimana mungkin masih ada kekuatan kiamat di tempat hantu ini? Meskipun pukulan ini sangat kuat, itu telah menjadi sangat lemah dibandingkan dengan bencana yang meletus di zaman kiamat. Paling-paling, itu dapat mengancam makhluk abadi di tingkat alam semesta. Pria tua berjubah binatang itu berkata dengan cepat. Bencana era apokaliptik dapat dengan mudah menghancurkan makhluk abadi paling puncak seperti mereka. Wanita berjubah hitam itu membuka mulutnya, dan suaranya lembut dengan sedikit magnetisme rendah. Dia hanya menunjukkan sepasang mata emas pucat, tapi dia anggun dan ramping, dan sikapnya luar biasa. Semuanya, hati-hati. Sejauh yang diketahui para biksu malang, ada banyak orang tua seperti kita di ujung hukum yang ditanam di sini. Biksu itu mengingatkan. Saat ini, Su Yi tiba-tiba berkata kepada Taois Hongyun, jika Anda menghadapi bencana serupa lain kali, biarkan saya yang menyelesaikannya. Semua orang tercengang. Pria tua berjubah binatang itu mau tidak mau mengingatkan, rekan Taois, itulah kekuatan dari akhir hukum. Pada saat ini, Su Yi, seperti seorang nabi, mengangkat tangannya dan mengorbankan tungku. Tungku peningkat langit seukuran telapak tangan bersinar, dan energi peri ungu memancar dari mulut tungku. Dengan sapuan ringan, petir berwarna darah diambil. Segera, tungku pembelian langit bergetar hebat, jelas tidak nyaman. Su Yi mengangkat tangannya untuk menyingkirkan tungku perbaikan surga, dan pada saat yang sama, gumpalan pedang 9 penjara muncul, yang memotivasi tungku perbaikan surga, langsung menekan petir berwarna darah. Di tungku. Perhatikan baik-baik, petir berwarna darah itu berubah menjadi perampokan berwarna darah yang mempesona, penuh dengan napas terlarang dan aneh, dan sekarang benar-benar terpenjara dan tidak bisa lagi bergerak. Meskipun nafas bencana ini jauh lebih rendah daripada usia akhir hukum, itu memang cukup untuk mengancam makhluk abadi di tingkat alam semesta. Su Yi diam-diam berkata. Terutama lelaki tua berjubah binatang itu menyentuh hidungnya dengan malu, dan berkata, jika kamu baru saja mengatakan apa yang baru saja kamu katakan, anggap saja orang tua itu tidak mengatakan apa-apa. Yun Huaking menatap tungku pembuat langit di tangan Su Yi, dan berkata, sungguh harta peri ajaib. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan untuk mengumpulkan aura bencana seperti itu. Yang lain juga melihat ke arah Su Yi. Tidak peduli seberapa kuat mereka dalam hidup mereka, mereka tetap mati. Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan bencana seperti itu, tidak ada yang berani mencoba untuk menekan dan mengumpulkan mereka. Karena itu ditakdirkan untuk menderita serangan balasan. Su Yi berkata dengan santai, penelitian dan lihat apakah kamu bisa mengintip misterinya. Semuanya. Sejak kita bertemu sampai sekarang, Su Yi tidak banyak bicara. Tapi setiap kali, makhluk abadi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui ini tercengang dan terkejut. Untuk beberapa saat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Bahkan wanita dengan wajah tersembunyi di balik jubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Yi lagi, seolah dia ingin melihat Su Yi secara menyeluruh. Dan tungku penambal langit di tangan Su Yi juga menarik perhatian monster tua ini, dan bahkan terkejut. Bagaimanapun, setelah berakhirnya malapetaka Dharma, tidak hanya makhluk abadi yang mengalami pukulan hampir menghancurkan,
tetapi bahkan harta abadi yang dapat bertahan hingga hari ini hampir rusak. Tapi tungku perbaikan surga di tangan Sui jelas luar biasa, dan dapat menahan aura bencana. Siapa yang tidak kaget? Ayo pergi. Awan merah peri akan memimpin terlebih dahulu, dan grup akan berangkat lagi. Dari kejutan awal, semua orang menjadi terbiasa. Menurut mereka, alasan mengapa Sui dapat mencapai langkah ini adalah karena Heaven Patching Furnace memainkan peran penting. Awan merah peri, ku dengar orang-orang yang datang ke area terlarang Xingxuan kali ini jauh lebih banyak daripada kita, orang-orang tua. Saat mereka sedang dalam perjalanan, Yun Huaking tiba-tiba berkata, saya menduga bahwa dalam perjalanan ke tanah 10.000 orang Tibet, kemungkinan besar kita akan bertemu orang-orang tua lainnya. Mereka datang ke daerah terlarang Xingxuan kali ini untuk memecahkan kesulitan mereka dan menemukan sumber daya yang cukup untuk memenuhi budidaya mereka sendiri. Tempat misterius yang dianggap sebagai jalan hidup. Hanya dengan cara inilah makhluk-makhluk abadi imajiner ini dapat menghindari krisis di wilayah mereka sendiri yang jatuh dan berangsur-angsur menurun. Dan, tanah 10.000 harta benda, di mulut Yun Huaking dikatakan menyembunyikan cara hidup itu. Pada awal akhir hukum, banyak makhluk abadi pergi untuk menjelajah, tetapi pada akhirnya hampir semuanya gagal dan mati dalam bencana. Bangun dalam keheningan. Sudah dapat diduga bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk menemukan kehidupan itu. Itu memang mungkin. Shenzhen Hongyun mengangguk, namun, jangan terlalu khawatir. Yun Huaking dengan serius berkata peri salah paham, saya khawatir mereka akan datang ke rekan Daoisu, jika ini masalahnya, itu akan merepotkan. Lagi pula, semua orang sekarang tahu bahwa rekan Daoisu menguasai kekuatan reinkarnasi, dan di area terbatas Xingxuan ini, rekan Daoisu dapat memainkan peran besar. Hongyun Reality Show mengerutkan kening, apakah menurutmu kita tidak bisa melindungi Taoisu dengan kekuatan kita? Yun Huaking menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan sabar, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta rekan Taoisu untuk membantu saya mematahkan kekuatan kutukan di tubuh saya, sehingga begitu saya bertemu lawan, saya akan menunggu itu juga dapat memainkan peran yang lebih kuat. Orang asli Hongyun tiba-tiba mengerti. Bagaimanapun juga, Yun Huaking ingin meminta Sui untuk membantu dan menghancurkan kekuatan kutukan di tubuhnya. Dia melihat yang lain dan menemukan bahwa mereka semua menantikannya, jadi dia menoleh ke Sui. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Sui berkata, sejauh yang saya ketahui, ini masalah sepele, dan saya secara alami bersedia membantu Anda. Semua orang senang. Tapi segera, saya melihat Sui melanjutkan, namun, saya punya syarat. Semua orang saling memandang, merasa sedikit tidak nyaman. Saat ini, semua orang berada di kamp yang sama, dan mereka harus saling membantu, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Sui harus menegosiasikan persyaratan. Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka berteman dengan orang asli Hongyun, tapi memang benar mereka bertemu Sui di sini, dan tidak ada persahabatan sama sekali. Sui menawarkan kondisi yang begitu lugas, dan mereka enggan menerimanya. Adapun Hongyun yang sebenarnya, dia tidak mengungkapkan posisinya dari awal hingga akhir, dia berdiri di sana dengan tenang, matanya yang jernih tenang, dan dia tidak bisa melihat pikiran batinnya. Syarat apa? Rekan-rekan Taois mungkin ingin berbicara terus terang. Pria tua berjubah binatang itu berkata sambil tersenyum. Sui berkata dengan santai, jika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan di jalan, ikuti perintah saya. Semua orang terkejut dan terlihat berbeda. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa generasi muda Sui akan mengambil kesempatan untuk meminta manfaat dari makhluk abadi imajiner ini, dan mereka bahkan siap berdarah. Tanpa diduga, kondisi Sui benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Jika Anda melihat lebih dekat arti kata-kata Sui, mereka semua merasa tersinggung. Atas pesanan Anda. Bahkan wanita berjubah hitam yang selalu diam itu jelas sedikit tidak senang. Seorang junior ingin menuding mereka. Betapa lancangnya. Yun Huaking menghela nafas, rekan Taois, Anda memalukan bagi kami. Tindakan kami kali ini terkait dengan kehidupan kami sendiri. Sangat sulit bagi kami untuk menyetujui kondisi seperti itu.
Mereka benar-benar perih. Jika Anda benar-benar menghadapi bahaya yang tidak dapat diselesaikan, dan mengikuti perintah seorang junior untuk melakukan sesuatu, Anda pasti sedang bercanda dengan hidup Anda sendiri. Kondisi Suyi benar-benar menjengkelkan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.